Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mr. Sahid. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model problem-based learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, mengidentifikasi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, dan mengidentifikasi faktor pendorong interaksi sosial, serta mempresentasikan hasil diskusi dengan rasa ingin tahu, percaya diri, kritis, dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah sebuah gambaran di mana terjadinya interaksi sosial yang ada di dalam kelas, yang biasa sudah kita laksanakan setiap hari di lingkungan sekolah. Berikutnya, kita lihat sebuah gambar yang terjadi di sekolah merupakan aktivitas pagi, yaitu bersalaman dengan guru waktu di pagi hari dan bersalaman dengan guru waktu pulang sekolah. Berikutnya kita lihat sebuah interaksi antara individu dengan individu. Sepulang sekolah, Ani dan Adi bertemu di depan sekolah. Hai, kamu terlihat cantik hari ini. Benarkah? Kamu juga terlihat pantas menggunakan sweater barumu itu. Oh iya, terima kasih. Kamu terlihat populer di sekolah ya. Enggak kok, aku cuma pintar berinteraksi. Interaksi itu apa? Lah, kamu nggak tahu? Apa sih? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang berperan saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Duh, aku jadi tambah bingung ini. Makanya, kamu buka deh aplikasi ini. Interaksi sosial adalah sebuah aplikasi untuk mengetahui lebih dalam apa itu interaksi sosial. Hei, ketemu lagi. Gimana? Udah lancar interaksinya? Udah dong, berkat aplikasi ini nih yang bikin lancar. Sip deh. Interaksi sosial. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lain, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia. Melalui pergaulan di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani. Rumah yang menjadi tempat tinggal kita merupakan hasil dari kerjasama para pekerja bangunan. Nah, dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya. Kemudian, mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi kita lihat interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Jadi, dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timpal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Apabila salah satu pihak tidak melakukan respon, maka tidak akan berlangsung yang namanya interaksi sosial. Sekarang kita lihat bentuk interaksi sosial itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama,
interaksi sosial antara individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, dan yang ketiga itu adalah terjadinya interaksi antara kelompok dengan kelompok. Jadi, di dalam interaksi sosial itu, manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Di dalam proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi sosial melakukan kontak sosial dan komunikasi. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah sekumpulan aksi dan proses reaksi sosial dalam kehidupan masyarakat yang saling memberikan pengaruh satu dengan lainnya. Bagaimana dengan komunikasi? Komunikasi adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Komunikasi adalah syarat terjadinya interaksi sosial, yang mana hal terpenting dalam komunikasi itu adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku seperti pembicaraan, gerakan-gerakan fisik atau sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Jadi, kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Sekarang kita lihat faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial, salah satunya itu adalah faktor imitasi. Faktor imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seperti seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Faktor yang kedua itu adalah faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seseorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah faktor identifikasi. Faktor identifikasi adalah kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya itu akan dilakukan. Itulah yang dikatakan dengan faktor identifikasi. Berikutnya, faktor yang keempat itu adalah faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seseorang seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Itulah yang dikatakan dengan faktor simpati. Berikutnya, faktor empati. Empati adalah wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata atau dasar rasa simpati. Contohnya, para relawan yang rela membantu korban bencana alam, yang rela tidak dibayar untuk menolong para korban bencana alam.
Jadi, kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Dan ingat, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Tidak semua manusia merupakan interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsungnya secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya interaksi sosial dalam masyarakat terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Aturan apa saja yang menuntut perilaku manusia pada saat mereka berinteraksi? Ada 3 jenis aturan. Yang pertama adalah aturan mengenai ruang, yang kedua aturan mengenai waktu, dan yang ketiga aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Aturan mengenai ruang di mana terjadi interaksi sosial tersebut. Misalnya, interaksi yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anak, anak dengan anak. Kemudian interaksi di sekolah antara teman dengan teman, siswa dengan kepala sekolah atau guru. Kemudian interaksi di masyarakat, misalkan seperti antara teman sebaya dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua, aturan mengenai waktu. Aturan mengenai waktu, kapan interaksi sosial itu terjadi. Misalnya, interaksi sosial dulu dan sekarang. Aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Dalam interaksi sosial, orang lain membaca perilaku kita selain kata-kata kita, karena dalam interaksi tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang dilakukannya. Dengan menggunakan gerak dan sikap tubuh seperti memicingkan mata, mengangkat bahu, mengangkat kepala, mengacungkan ibu jari, mengangkat bahu, dan lain-lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial di mana tidak dapat hidup sendiri. Kemudian, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Ciri-ciri interaksi sosial. Terdapat jumlah pelaku sosial 2 orang atau lebih. Terjalinnya komunikasi dengan simbol dan lambang, ada dimensi waktu, dan ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu adalah faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor simpati, dan faktor empati. Kemudian, interaksi sosial dapat berlangsung apabila terjadi kontak sosial dan komunikasi.